Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Salam merdeka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kajian buku di bawah bendera revolusi yang pertama. Bung Karno itu mengutip pendapatnya Dietrich Schäfer bahwa penyebab kolonialisasi adalah karena kekurangan rezeki yang menyebabkan rakyat Eropa rakyat Eropa mencari rezeki itu di negeri lain, termasuk di Indonesia, ya. Sehingga timbul apa yang disebut dengan penjajahan. Jadi penjajahan itu adalah akibat dari kekurangan rezeki, begitu kata pendapatnya Dietrich Schäfer itu yang dikutip oleh Bung Karno. Dan menurut Bung Karno, sifat pergerakan di Asia itu ada 3 sifat pergerakannya. Pertama adalah nasionalis, yang kedua adalah islamistis, dan yang ketiga adalah marxistis. Itu adalah sebuah azas yang digunakan oleh pergerakan rakyat di seluruh Asia untuk melawan penjajahan. Tentunya berbeda-beda ya antara negara satu dengan negara yang lainnya. Mungkin kalau di negara-negara Arab itu adalah menggunakan asas Islam. Nah, kalau di Indonesia itu ketiga-tiganya ada. Dapatkah ya, pergerakan Islamisme ini atau Islamistis ini dari kelompok agama itu bekerja sama ya dengan kalangan nasionalisme ya, yang mementingkan bangsa. Nah, dikatakan oleh Bung Karno bahwa kaum nasionalis itu sering lupa gitu ya, bahwa Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya itu baik itu orang Arab, orang India, orang Mesir dan lain sebagainya, jika mereka tinggal di Indonesia itu mereka wajib apa? Membela keselamatan Indonesia. Dalam artikel tersebut, Bung Karno mengutip pendapat Hoscokro Aminoto. Hoscokro itu berkata bahwa setelah Amir Muawiyah, jadi dinasti Muawiyah ini, Amir Muawiyah atau pemimpin Muawiyah mengutamakan azas dinasti keduniawian untuk aturan khalifah. Setelah itu khalifah-khalifah itu menjadi raja. Maka kata Hoscokro, padamlah tabiat Islam yang sebenarnya. Apa itu tabiat Islam yang sebenarnya dikatakan Hoscokro itu padam atau redup? Nah, Amir Muawiyah lah yang harus memikul tanggung jawab atas rusaknya tabiat Islam yang nyata bersifat sosialistis. Jadi menurut pandangannya Hoscokro, Islam juga memiliki sifat sosial juga. Nah, sifat sosial inilah yang mulai rusak. Rusak akibat apa? Akibat dari adanya sistem kedinastian dari Amir Muawiyah. Dan kemudian Bung Karno juga mengatakan bahwa Islam yang sejati itu tidaklah mengandung azas anti nasionalis. Islam sejati juga tidak bertabiat anti sosialis. Jadi Islam sejati itu sebenarnya tidak berbenturan gitu dengan nasionalis atau tidak berbenturan dengan sosialis, karena Islam sendiri memiliki sifat-sifat itu juga gitu ya. Cinta tanah air juga ada, bahkan Islam juga memiliki sifat-sifat sosial. Demikian kata artikel tersebut. Nah, selanjutnya gerakan Marxistis di Indonesia menurut Bung Karno juga telah mengingkari ini dari kalangan Marx ya, dari gerakan Marxistis di Indonesia. Menurut Bung Karno juga telah mengingkari gerakan nasionalis dan gerakan Islamistis. Jadi saling bertolak belakang terus gitu ya. Mereka menolak politik cinta tanah air. Politik cinta tanah air ini kan yang dari kalangan nasionalis ya. Dan juga mereka menolak politik agama yang dijalankan oleh kalangan Islamis. Sehingga
maka terjadi terus permusuhan itu yang seperti dikatakan oleh Bung Karno itu sempurnalah gitu ya. Jadi terus gontok-gontokan terus gitu. Gerakan Marxistis ini berpendapat bahwa Marx dan Engels telah mengajarkan bahwa kaum buruh itu tidak memiliki tanah air gitu ya. Dan manifesto komunis juga melepaskan agama gitu. Makanya memang ya terus terjadi perbedaan-perbedaan terus, meskipun ketiganya ini juga tetap di bawah penjajahan gitu, tapi ketiganya juga sulit untuk dipersatukan. Nah, selanjutnya pihak nasionalis dan Islamis ini perselisihan-perselisihannya ya. Pihak nasionalis dan Islamis juga mengatakan kaum Marxis telah bersekutu dengan orang asing dan mencaci maki pergerakan Marxis juga. Jadi sama-sama saling kalau sekarang ya saling. Terakhir dalam penutup artikel tersebut, Bung Karno berkata, apakah Ibu Indonesia, Ibu Pertiwi, apakah Ibu Indonesia yang mempunyai putra-putra ya, seperti Umar Said Cokro Aminoto, yaitu Bos Cokro dari kalangan Islam ya, kemudian Cipto Mangunkusumo ini dari kalangan nasionalis ya, ataupun Semaun ya Marxis. Jadi kalau sekarang kita mengenalnya ada dua istilah dengan istilah komunis ya. Apakah Ibu Indonesia juga memiliki pula putra yang bisa menjadi kampiun persatuan gitu. Jadi itu adalah realita. Nah, persatuan tidak akan terjadi jika masing-masing pihak tidak mau sedikit pun saling memberi. Saya ulangi lagi, dalam kutipan Bung Karno terakhir di artikel tersebut mengatakan persatuan tidak akan terjadi jika masing-masing pihak tidak mau sedikit pun saling memberi. Demikian, semoga bermanfaat.